Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman Reformasi, zaman disrupsi. Di antara semua zaman yang paling sulit zaman disrupsi. Jadi AB ini kalau sukses 3 tahun memimpin sukses baik, ini jauh lebih bermutu dibanding era-era sebelumnya, karena era yang paling sulit adalah era disrupsi ini. Harus pandai-pandai meletakkan posisi di tengah berbagai tantangan yang rumit di tengah era disrupsi ini. Bahkan tidak jelas lagi indikator baik buruk, indikator sukses gagal itu tidak ada ukurannya. Kaum muda itu di sosial media idolanya udah berubah semuanya. Idola-idolanya itu rata-rata yang money laundry lah, kira-kira begitu. Tawa semua, yang tahu ketawa. Jadi semua itu mimpinya suatu hari saya bisa money laundry apa enggak, kira-kira begitu. Jadi sungguh rumit, dan saya kagum dengan sahabat-sahabat dari PB, pengurus komisi pengurus Porcap, pengurus cabang, pengurus komisariat dan rayon di era disrupsi ini. Tantangannya tidaklah amat sangat mudah. Idolanya sudah berubah-ubah. Bahkan cara kerjanya di luar yang kita pernah bayangkan. Oleh karena itu, selamat dan sukses kepada sahabat AB dan seluruh jajaran sampai rayon melampaui bahtera tantangan yang rumit. Tepuk tangan untuk PMI yang rumit yang kita hadapi hari ini. Bahkan menurut Dahlan Iskan bilang, ukuran kebenaran tidak lagi ukuran norma. Ukuran kebenaran, ukuran sejauh mana itu viral dan menjadi idol. Karena itu saya mengusulkan Ketua Umum PB PMI yang akan datang adalah Bobi. Mana dia? Oh, Bobi. Jadi kamu nggak usah PKL, nggak usah apa? PKL, saya tanggung jawab. Kamu bisa punya satu kalimat jawaban. Ini era disrupsi. Jadi kalau mau adu stand up, ayo sama saya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk PMI yang eksis sampai hari ini, luar biasa. Kalau saya disuruh mimpin PMI hari ini tidak sanggup saya. Angkat tangan, lebih mudah mimpin PKB daripada mimpin PMI. Asli, langsung. Pakai shot. Mimpin PMI nggak ada uangnya, PKB tinggal perintah, saudara-saudara. Makanya banyak yang ingin ngincar jadi ketua umum PKB sekarang. Tapi tidak usah khawatir, di PKB yang akan eksis hanya yang hadir di sini karena berkeringat, saking panasnya. Yang hadir ini pasti calon-calon ketua umum PKB semua. Karena apa? Berkeringat semuanya, panasnya ini luar biasa. Ini panas ya, Kak, ya? Panas ini lampu bisa dimatikan nggak? Karena sudah berkeringat, insya Allah Ketua Umum PKB semua yang hadir di sini. Kalau ada orang yang nggak berkeringat ngincar PKB, insya Allah salah sasaran. Malah ada yang ingin jadi Ketua Umum PKB, pemilu kampanye dukung PDIP, saudara-saudara. Menyala abangku. ada yang
beda lagi. Bergetar bosku. Kalau bergetar bosku itu tadi warung Madura tadi itu. Bergetar bosku. Jadi tenang aja Bobby. Saya tim sukses pertama, ketua umum PB yang akan datang. Modalnya apa? Lucu. Yang kedua disrupsi. Yang ketiga ketua umum PKB. Jadi pengkaderan PMI luar biasa. 1 PKD, 2 PKM. M-nya udah nggak ada ya? Dulu ada PKM dulu. Sekarang PKL, lalu PKL, dan terakhir PKB. Kata si Bobby tadi. Nanti kalau PMI kamu 3 tahun aja ketua umum Bobby, langsung ketua umum PKB. Ya, sahabat-sahabat sekalian, serius tapi santai bahwa era disrupsi ini nggak mudah. Tidak mudah karena begitu rumitnya tantangan kita. Kalau saya pakai ukurannya agama, yang saya lakukan, yang saya geluti menghasilkan kebahagiaan itu berarti pahala, amal soleh. Tapi kalau yang saya lakukan menghadirkan penyesalan itu berarti maksiat. Jadi kalau ada pendukung A atau B yang menyesal itu maksiat berarti. Jadi kalau yang pernah dukung saya itu insya Allah nggak pernah menyesal dunia. Jadi ukuran-ukuran kebenaran dan kesuksesan hari ini betul-betul sangat variatif. Oleh karena itu saya sangat bersyukur, berbahagia PMII usianya 64 tahun dalam gelombang ombak yang berbeda-beda tantangannya. Dan kali ini tantangannya sungguh sangat rumit. Ada syarat-syarat untuk eksis di era disrupsi ini. Satu, tentu tidak ada yang bersifat kompetitif habis-habisan. Yang ada adalah, terutama dalam satu keluarga, yang ada adalah kolaborasi. Jadi kenapa saya ngusulin Bobby jadi ketua umum PBPMI? Saya ingin kongres yang akan datang semua menyatu, aman, damai, bahagia, tanpa persaingan dan tanpa konflik yang berkepanjangan. Saya nggak pernah dengar tuh kongres PMI molor terus, itu saya nggak pernah dengar yang pas on time. Hati-hati Abi, tadi saya tanya, kongres yang akan datang di mana? Palembang. Aduh, Palembang. Seumur saya di PMI, Palembang itu biasanya terlalu panjang kalau muktamar. Kapan itu? Agak lama dulu itu ya. Berkepanjangan muspim. Saya juga pernah waktu jadi ketua umum PBPMI itu panasnya minta ampun Palembang. Tapi itu sebelum PKB ada. Setelah PKB bisa kita atasi. Sahabat-sahabat sekalian, maksud saya begini. Ini mumpung Harla, saya ingin sebagai ketua majelis pembina saya mengusulkan tantangan kita berat sekali. Jangan nyontoh NU lah, konflik aja hobinya. Maka PMI harus menjadi teladan kekuatan yang solid dan sekaligus kolaboratif di antara semua kader. Kolaboratif antara kader dengan kader, alumni dengan alumni, alumni dengan kader, seluruh keluarga besar. Kalau kita bersatu aja belum tentu menang, apalagi bercerai-berai. Ya toh? Oleh karena itu, era seperti ini menjadi catatan penting keteladanan keluarga besar kita, sehingga 64 tahun di era tantangan yang luar biasa. Saya terus terang salut pada sahabat AB, kritis tetapi kolaboratif, sangat kritis tetapi bisa bekerja sama dengan baik. Padahal di politik itu hanya ada dua, kritis musuh
atau kritis menjadi lawan. Nah itu aja. Tapi PBPMI bisa tetap kritis, tetap bisa diterima semua kalangan untuk bisa berkolaborasi dengan baik. Tepuk tangan untuk PBPMI. Yang itu tidak mudah, apalagi hari ini teman-teman sahabat-sahabat PMI di berbagai daerah begitu variatif di dalam mengekspresikan peran dan tugas idealismenya. Ini yang pertama. Yang kedua, harapan saya 64 tahun PMI mampu merubah keadaan. Ya mohon maaf, saya telah gagal. Bukan gagal jadi calon wakil presiden, tapi gagal melahirkan sistem yang kondusif bagi lahirnya kompetisi yang sehat. Gagal karena apa? Karena sistem yang terbangun begitu kompetitif, kompetitif yang saling membunuh. Kompetitif yang saling membunuh. Dan kalau sudah saling membunuh, yang menang siapa? Yang menang yang punya uang. Jadi sahabat-sahabat, mohon maaf semua, masa depan kalian suram semuanya. Suram semuanya. Tanya sahabat Hanif, tanya tuh. Jadi caleg kalau enggak yang benar-benar fight tanpa biaya, tanpa tidak lebih dari 5 orang. Ada masih sisa-sisa kekuatan ideologis, kultural, ya 5 orang lah. Lainnya sungguh kalian tidak punya masa depan karena kalian miskin. Apalagi Kiai Ma'ruf Amin ini generasi terakhir di pimpinan nasional. Generasi terakhir. Insya Allah Kiai Ma'ruf Amin ini bisa bahaya dalam artian fosil terakhir. Karena apa? Memang kompetitifnya itu sangat tidak kondusif buat seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Hanya yang berkolaborasi dengan kekuatan tertentu lah yang akan bisa hadir dan memenangkan pertandingan. Dan wajah-wajah kalian sama sekali tidak memiliki peluang untuk itu. Ini bercanda tapi serius. Bercanda karena saya ingin mengajak 64 tahun PMI harus bisa merubah keadaan kembali kepada norma-norma kompetisi yang sehat, kompetisi yang kualitatif, kompetisi yang memberikan kesempatan kepada siapapun. Sahabat Hanif, 3-4 kali pemilu bisa merasakan bagaimana pemilu pertama, pemilu kedua, pemilu ketiga kompetisinya natural, kultural. Tapi begitu pemilu yang keempat, kesekian sudah siapa yang kuat, siapa yang punya yang menang. Nah, tadi saya diskusi sama Cak Ali Maskur, untuk duduk di sebuah lembaga harus menyiapkan duit dengan rasionya yang sama sekali tidak masuk akal. Kalau sudah begitu, maka lembaga itu pasti hanya menjadi lembaga yang sangat merusak sistem. Karena dia harus mengembalikan seluruh modal awal yang dia berikan kepada proses keterpilihan itu. Untuk duduk sebagai sebuah lembaga tidak kurang dari 150 miliar yang harus disediakan. Hanya jabatan 5 tahun. Dan itu terjadi. Itu artinya selama 5 tahun dia harus menjadi budak untuk bisa mengembalikan 150 miliar yang dikeluarkan untuk menutupi jabatan. Ini yang disebut disrupsi keadaan pahit yang harus menjadi tantangan kita, sehingga alhamdulillah di era yang sulit seperti ini PMI masih bisa eksis dengan amat sangat baik dan menjadi
kekuatan yang insya Allah membawa perubahan dan solusi atas disrupsi yang sama sekali menyulitkan kita semua ini. Amin. Oleh karena itu, saya terima kasih dalam kesempatan ini. Saya sebagai Ketua Majelis Pembina, sudah lama saya sudah menolak jadi Ketua Majelis Pembina terus. Karena apa? Karena saya sudah beda tantangannya. PMII punya tantangan yang amat sangat luar biasa, memproduk kepemimpinan sekaligus mengatasi masalah yang dihadapi, sekaligus berkolaborasi dengan realitas yang begitu rumit. Oleh karena itu, saya bersyukur kita semua bisa sampai pada titik ini, kita semua bisa sampai pada level hari ini. Insya Allah PMII tahun-tahun yang akan datang benar-benar memimpin perbaikan dan perubahan bangsa di masa yang akan datang. Amin. Selamat hari lahir PMII yang ke-64 tahun. Di tangan PMII, Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Amin.